Need that chocolate, take it any different way. Empty my wallet for it every single day. Fill up my pockets with the give me every taste. Oh, give me that candy, oh yeah. I need that chocolate. Syrup on my pancakes, butter in the pan. We eating all the sushi like we cooking in Japan. Going Chef Ramsay, see a fan has me. Candy, teeth waddled out my head fancy. Yeah. No, this is sad that you may be feeling better. Took the night off, all I end up eating cheddar. Cooking steak for the party. You can say it's well done, but I won't say sorry. Eat that cake, yeah. Cut it up, cut it up, cut it up. But that ice ain't fair. Can't stop, can't stop, can't stop. Oke pemirsa King Gallery, balik lagi di channel YouTube kita, yaitu di King Gallery Channel. Nah pemirsa King Gallery, lagi dan lagi di siang hari ini Ica akan mereview stok terbaru dari showroom King Gallery. Dan yang pastinya ini mobil yang banyak banget dicari sama pemirsa King Gallery ya. Oh my god, wow. Penasaran apa yang akan Ica review dan juga spesifikasinya seperti apa? Jangan sampai skip videonya sampai akhir agar kalian gak ketinggalan informasi yang akan Ica berikan ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang lagi cari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Oke pemirsa King Gallery, langsung aja ya. Di sini Ica akan informasikan stok terbaru dari showroom King Gallery, yaitu Toyota Kijang Innova G Diesel AT hitam tahun 2021 ya pemirsa. Lagi dan lagi diesel jadi pilihan kita dalam memberikan unit-unit yang memang paling dicari sama pemirsa King Gallery ya. Nah untuk spesifikasinya pastinya dia masih tangan pertama dari baru, kilometer juga baru 13 ribuan aja, dan untuk pajaknya bulan 8 tahun 2022. Dan kebetulan yang kita punya ini yaitu platnya plat D atau plat Bandung nih pemirsa. Jadi buat warga Bandung gak usah pikirin lagi mutasinya bagaimana atau bagaimana, udah tinggal bawa pulang mobilnya aja, tapi jangan lupa ya diisi Pertamina Dex-nya. Jangan sampai kosong karena bakal bisa dibawa pemirsa. Oke. Nah, untuk yang kita punya ini yaitu tipe G, karena sebelumnya kita punya tipe V, yaitu jadi ada beberapa pilihan yang pemirsa boleh pilih di King Gallery. Langsung aja ya Ica review dari tampak bagian depan. Nah, kalau dari tampak bagian depan, kalau dilihat secara sekelewat aja gitu ya kan, dia nggak ada yang beda dengan tipe V. Tapi kalau misalkan kalian lihat secara lebih detail lagi, ada perbedaannya ya pemirsa. Nah untuk dari grillnya sendiri, dia belum ada perubahan dengan dari tipe V dan juga G. Grillnya ini berwarna grey kan, dengan logo Toyota yang sangat besar di bagian tengah. Dan juga di bagian sini ini ada aksen chrome, bagian bawah sini juga mengelilingi si grill. Nah dan juga bagian headlampnya nih, kalau untuk headlampnya modelnya dari ininya sih sama ya dengan tipe V.
Tapi kalau kalian lihat bagian dalamnya, untuk tipe G ini dia masih pakai bohlam biasa atau halogen ya. Sedangkan yang tipe V dia sudah proyektor seperti itu. Dan juga untuk bagian bawahnya, pastinya dia sudah dilengkapi dengan fog lamp. Sorry pemirsa, ini lampu sein, fog lampnya itu di sini. Nah ini seinnya dia bentukannya sama dengan yang tipe V, bentuk kristal gitu dengan frame berwarna hitam. Nah untuk fog lampnya di bagian bawah sini. Untuk yang tipe V, fog lampnya dia sudah LED dan juga dia bentuknya lebih kecil. Sedangkan yang tipe G dia agak besar dan masih pakai bohlam halogen biasa ya pemirsa, seperti itu. Oke, dari tampak depan mungkin sekilas segitu ya untuk perbedaannya, hanya sedikit memang. Kita langsung aja jalan ke bagian sampingnya ya pemirsa. Nah, untuk bagian samping mungkin terlihatnya memang tidak ada perubahan ya pemirsa, atau tidak ada perbedaan, sorry. Untuk velgnya dia sudah two tone color dengan ukuran bannya yaitu di 205/65, ringnya ring 16 ya pemirsa. Seperti itu. Dan untuk spionnya sendiri di sini dia warna dengan warna body, sudah ada spion sign-nya. Cuman memang untuk tipe G ini dia belum regrettable. Kalau untuk yang tipe V dia sudah regrettable, dan juga untuk tipe V dia ada lampunya di bagian bawah sini ya. Tapi kalau untuk yang jadi kayak welcome light, jadi kalau kita datang untuk yang tipe V dia langsung ada nyala ya kan di bagian bawah. Cuman untuk tipe G ini dia nggak ada, seperti itu. Lanjut lagi, ini dia sudah dilengkapi dengan talang air. Dan untuk kaca jendelanya dia sudah dilengkapi dengan kaca film. Handle pintunya dia warna dengan warna body, dan juga di bagian sampingnya dia nggak ada aksen apapun dan hanya ada garis tarikan garis aja ya pemirsa, dan itu untuk mempertegas dari mobil itu sendiri. Yuk kita langsung aja yuk ke bagian belakang. Untuk bagian baris ke belakang juga atau bagian belakang dari mobil ini juga terlihatnya hampir sama ya. Di bagian atasnya sudah ada antena sirip hiu, spoiler, stop lamp, dan juga untuk kaca belakangnya untuk tipe G ini dia belum ada defogger atau anti kabutnya, sedangkan yang tipe V dia sudah ada. Sudah ada wipernya juga, dan untuk kaca film dia mereknya Lumar ya pemirsa. Emblem Toyota di bagian tengah. Dan untuk di sini untuk lampu belakangnya modelnya seperti ini sama dengan tipe V. Ada emblem Innova dan juga tipe dari mobil ini sendiri ya pemirsa. Sudah dilengkapi dengan rear parkir kamera dan juga 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Kalau yang tipe V dia ada 4 titik pemirsa, dan itu pun sangat rata sama body ya. Kalau ini kan agak menonjol, yang tipe G ini dia hanya 2 titik, dan kalau untuk yang tipe V dia rata banget dan kecil seperti itu. Yuk kita intipin bagian bagasinya. Nah pemirsa, untuk bagian bagasinya seperti ini sama dengan yang tipe V, tidak ada beda ya pemirsa. Mendapatkan ruang bagasi yang cukup luas apabila bangku baris ketiganya dilipat. Tapi kalau misalkan digunakan ya otomatis segini aja ya pemirsa. Dan juga di sini ada tempat penyimpanan toolkit dan juga dongkrak dia ada di sini. Jadi sangat rapi banget seperti itu. Oke, sekian pemirsa untuk bagian bagasi dan juga bagian belakang dari mobil ini. Setelah ini Ica akan review untuk bagian interiornya dan juga cobain gimana sih rasanya naik mobil Innova G Diesel tahun 2021 ini. Penasaran? Tetap stay tune di King Gallery Channel. Yuk. Nah, oke pemirsa King Gallery, Ica udah ada di bagian interior dari mobil Toyota Kijang Innova G Diesel tahun 2021 ini ya. Nah, sambil Ica review bagian interiornya, Ica juga sambil mau coba ngerasain gimana sih rasanya bawa mobil Toyota Kijang Innova tipe G ini. Apakah sama dengan yang tipe V? Penasaran kan pemirsa? Yuk kita sambil jalan ya. Nah, buat pemirsa King Gallery, kalau untuk dari dalam interior dari Innova G ini ya kan, memang karena ini memang tipe bukan tipe bawahnya dari tipe V, jadi otomatis untuk interiornya tidak begitu mewah seperti yang tipe V karena banyak aksen panel wood ya. Nah, kalau untuk yang tipe G ini dalamnya sih lumayan simple ya pemirsa, bisa dilihat ya. Jadi nggak begitu banyak tombol-tombol yang ada pada mobil ini gitu kan. Nih bisa dilihat dari bagian tengah
dashboard ini ya. Untuk head unitnya sendiri dia sudah touchscreen dan ukurannya juga lumayan besar dengan merek Toyota. Dan juga untuk AC-nya sendiri ini dia masih pakai putaran kompor gitu ya pemirsa, jadi memang belum digital seperti itu. Dan juga di sini ada tombol Eco Mode dan Power Mode, yaitu untuk kecepatan dari mobil ini dan menghemat bahan bakar. Kalau misalnya kalian mau lebih hemat lagi, tinggal aktifkan saja tombol Eco Mode-nya seperti itu. Nah, untuk setirnya sendiri juga ini masih sangat rapi karena memang tahun 2021 ya pemirsa, jadi masih kayak like new banget gitu kan. Ini setirnya dibalut kulit, dan juga ada di sebelah kiri ini ada tombol untuk pengaturan volume si head unitnya, dan juga di sini ada tombol untuk angkat dan tutup telepon. Dan untuk yang di sebelah kanannya dia hanya cuman ada satu tombol, yaitu untuk tombol display untuk MID-nya ya pemirsa, seperti itu. Nah, dan yang di sebelah kiri di sini untuk door trimnya sendiri ya kan, ini masih plastikan keras, dan untuk bagian sininya dia bahannya kulit dengan ada jahitannya. Dan juga untuk di sini juga ada tombol-tombol jendelanya ya, untuk yang otomatis. Untuk power window-nya hanya untuk bagian pengemudi aja, untuk yang lainnya dia masih manual ya pemirsa, seperti itu. Untuk joknya sendiri ini dipakein sarung ya pemirsa, jadi memang biar joknya itu lebih awet lagi. Jadi buat pemirsa King Gallery jadi nggak usah khawatir. Dan juga untuk setirnya sendiri tadi saya lupa, ini juga sudah tilt dan teleskopik ya, jadi bisa disesuaikan sesuai kalian senyaman mungkin gitu. Dan untuk dari tenaga yang dihasilkan untuk tipe G dan juga tipe V itu ternyata sama ya pemirsa untuk tenaganya. Dan ini juga kapasitas cc-nya karena diesel yaitu 2400 cc dengan tenaga maksimumnya yaitu di 149 PS pada putaran 3400 rpm, sama dengan tipe V. Dan untuk yang torsinya juga yaitu di 36,7 kgm pada putaran 1200 sampai 2600 rpm ya pemirsa. Itu sama dengan tipe V. Jadi memang kalau untuk tenaga yang dihasilkan, isi silinder dan juga torsinya sama dengan yang tipe V gitu. Cuman yang membedakan hanya bagian eksterior, pun yang tadi saya infokan ya kan, yang dibedakan cuman bagian lampu. Jadi hanya sedikit-sedikit yang terlalu signifikan sih yang bagian interiornya ya. Karena kalau yang tipe V dia ada TV konsol tengahnya, sedangkan yang tipe G ini dia nggak ada gitu. Dan bisa dilihat ya, untuk tarikannya juga ini masih pastinya ya mobil baru, masih enak banget, masih bertenaga sekali ya pemirsa. Handlingnya, suspensinya juga sangat empuk dan juga sangat stabil juga ya pemirsa nih. Nah, sorry nih kameramen. Lu jangan saya deh, ya gue gampar mulut lu. Tapi ini sangat stabil banget pemirsa. Jadi rekomen banget buat pemirsa King Gallery yang memang mungkin budgetnya nggak bisa beli mobil yang tipe V ya kan. Selisihnya kan kisaran tuh bisa sampai 50 juta sampai 60 jutaan dengan tipe G ya. Nah, kalau memang budgetnya kurang dari itu, kalian tinggal bawa aja atau pilih aja tipe G diesel ini. Oke. Nah, oke pemirsa, untuk mobil Innova G diesel ini yang kita punya, kebetulan ini sudah ada turbo timernya ya pemirsa. Apa sih fungsi turbo timer ya kan? Nah, fungsinya itu yaitu untuk menstabilkan suhu atau temperatur yang tadinya mungkin temperaturnya tinggi ya kan, atau panas karena habis dibawa jalan. Dan otomatis kalau misalkan ada turbo timernya, dia akan lebih stabil dan otomatis pelan-pelan temperaturnya dia akan berkurang dan akhirnya itu untuk untuk ke mesinnya tuh pokoknya jadi lebih baik lagi dan lebih jangka panjang lah kayak gitu ya pemirsa. Tapi walaupun nggak ada turbo timer sih sebenarnya nggak masalah, tapi dengan adanya turbo timer yaitu lebih jangka panjang lagi untuk pengaturan mesinnya ya pemirsa, dan lebih stabil lagi seperti itu. Oke pemirsa, sekian untuk bagian interiornya. Setelah ini Ica akan review atau bahas masalah harga yang dibanderol dari mobil ini. Penasaran kan harga yang dibanderol? Tetap stay tune di King Gallery Channel.
Oke pemirsa King Gallery, selesai sudah Ica mereview interiornya dan juga ngerasain gimana rasanya berkendara. Dan yang pastinya kalau Innova ini nggak usah diraguin lagi deh pemirsa, karena memang mobil MPV keluarga yang paling nyaman, paling irit dan oke punya gitu ya pemirsa. Nah buat pemirsa King Gallery yang mau mobil ini ya kan, dan juga mau tahu harganya, Ica akan informasikan. Di sini kita ada Toyota Kijang Innova G diesel tahun 2021 dengan spek tangan pertama dari baru, kilometer 13 ribuan, pajak bulan 8 tahun 2022 ya pemirsa, dan ini platnya plat D, plat Bandung. Kita bandrol harga cash cuman di 385 juta aja, dan itu pun masih bisa nego sampai deal ya pemirsa. Dan untuk harga kredit 5 sampai 6 tahunnya cuman di 368 juta aja. Wow, masih sangat murah banget. Dan itu pun harga masih bisa nego sampai deal ya pemirsa. Pokoknya datang ke showroom King Gallery, cocokin unitnya, test drive, dan pastinya Ica bakalan kasih best price buat pemirsa King Gallery. Nah, buat pemirsa King Gallery juga yang baru pertama kali beli mobil second ya kan, gak usah ragu atau khawatir beli mobil di King Gallery. Karena apa? Karena banyak banget jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom, yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin matic tidak mengarah pada jebol, dan yang kelima surat-surat dijamin asli dan absah ya pemirsa. Dan juga jaminan yang kedua, yaitu unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Autospektor atau dari pihak ketiga. Dan juga kalian kalau masih belum puas, masih belum yakin, boleh banget bawa mobilnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Dan buat pemirsa King Gallery juga yang belum tahu alamat kita ada di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6B7, Z12, Z15, dan juga di X6 dan X11, masuk dari pintu 8 ya pemirsa. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dan untuk hari Minggu atau tanggal merah di jam 10.30 sampai jam 4 sore. Pokoknya kalau beli mobil di King Gallery, buruan deh sebelum unitnya terjual, karena biasanya kalau habis naik YouTube otomatis akan langsung terjual. Bahkan yang belum kita iklanin aja kadang udah langsung terjual pemirsa. Jadi sangat-sangat cepat banget, harus gerak cepet kalau di King Gallery. Oke pemirsa, sekian sudah Ica mereview mobil yang ada di belakang Ica ini. Mohon maaf apabila Ica ada salah kata atau dalam penyampaian. Dan di next video Ica akan lebih baik lagi ya pemirsa. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak-banyaknya video kita agar yang dicari mobil bekas berkualitas pastinya carinya di King Gallery. Like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. See you!